presentasi, saya bicara dulu masalah teknisnya. Kamu presentasi 15 menit, setelah itu kita akan jawab ya. Sebelum presentasi saya mau tanya dulu satu persatu. Muhammad Khairul, Mas. Sehat hari ini? Sehat ya? Ini pertanyaan sidang, pasti tanya sehat apa enggak? Sehat. Kedua, sadar enggak? Sadar, Pak. Jangan datang sini nggak sadar, nggak mau nilai. Sadar ya? Kalau sadar berarti apapun resikonya paham ya? Terus sadar. Amat, sadar ya? Sehat? Sadar? No. Sehat? Sadar? Yang penting sadar ya? Artinya ada orang sakau di sini. Tidak. Fitra, tuh bisa. Sadar? Sehat? Ada dua nih. Kembar. Itu kembar, itu tahu sih. Putra atau Rama, sehat dan sadar. Oh, beda berapa aja? Lahir. Sadar sehat. Teknisnya 15 menit. Nanti saya akan tanya satu persatu ya. Silakan. Ya, tampilan kesempatan saya berikan. Selamat siang untuk Bapak Petrus. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas makalah mata kuliah e-commerce sebagai salah satu syarat kelulusan nilai UAS. Adapun judul yang ingin kami angkat pada pertemuan hari ini yaitu tentang perancangan sistem penjualan rebana PT SR Ansor berbasis web. Rebana umum apa rebana yang hanya untuk ibadah tadi? Umum. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita memulai presentasi ini, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota yang ada di dalamnya, yaitu pertama Muhammad Khairul Basyari, lalu yang kedua saya sendiri Ahmad Zakaria, lalu ada Witnot, yang selanjutnya ada Fitratul Nisa, lalu ada saudari Lili Latifah dan saudara Fitratul Rahman. Untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit latar belakang. Hal yang latar belakang yang membuat ini adalah rebana itu adalah suatu alat musik yang bernafaskan Islamnya dapat mengiringi dalam pembacaan salawat pada hari besar Islam. Rebana sudah dikenal di berbagai daerah, tetapi untuk penjualannya masih banyak yang belum diketahui karena kurangnya promosi atau periklanan, sehingga membuat konsumen kurang mendapatkan informasi mengenai penjualan produk tersebut. Selain itu juga konsumen ketika ingin membeli ini yang harus pergi ke tokonya langsung. Hal itu membuat transaksi jual beli kurang efektif, sehingga membuat jangkauan penjualannya juga tidak kurang meluas karena terbatas ruang lingkup tertentu saja. Lalu untuk pengertian selanjutnya itu pengertian e-commerce adalah sebuah bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas komersial, baik itu organisasi maupun individual, yang berdasarkan pengolahan dan transmisi data yang terdigitalisasi termasuk teks, suara, gambar, dan visual. Pada umumnya e-commerce itu mengacu pada aplikasi perdagangan yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi online. Lalu di sini ada PrestaShop. PrestaShop itu adalah salah satu CMS e-commerce yang cukup populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Fitur PrestaShop pun cukup lengkap dan tentu saja gratis. PrestaShop ini tersedia di bawah Open Software License dan secara resmi diluncurkan pada Agustus 2007. Untuk adapun kita di sini ada list kebutuhan, yaitu ada kebutuhan yang wajib dimiliki oleh user, yaitu ada internet, yang kedua laptop atau
atau PC, yang ketiga smartphone. Lalu untuk perangkat lunaknya, penulis kami menggunakan sistem operasi Windows 8.1 profesional, program desainnya Prestation 1.6, bahasa scriptnya MySQL, PHP, HTML, CSS, web servernya Excel 1.8.1, web browsernya Mozilla Firefox, dan databasenya PHP MyAdmin. Untuk selanjutnya kepada saudari Leno Latifah, saya persilakan untuk menjelaskan rancangan antarmuka. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka beranda. Ya, di baris pertama ada menu bar, yaitu berisi tentang informasi, kontak, dan login. Yang kedua yaitu header, yang berisi tentang informasi logo, kotak pencarian, dan keranjang belanja. Dan yang ketiga yaitu kategori, berisi tentang kategori produk. Yang keempat yaitu isi konten, berisi rincian produk. Kemudian yang kelima yaitu footer, berisi tentang informasi toko dan menu berlangganan. Selanjutnya login, registrasi, cara order, tentang kami, dan hubungan kami. Di baris pertama yaitu menu bar, berisi tentang informasi, kontak, dan login. Yang kedua, header, berisi informasi logo, kotak, dan pencarian, dan keranjang belanja atau troli. Yang ketiga yaitu kategori, berisi tentang kategori produk. Kemudian yang keempat, breadcrumb, yaitu menyediakan link penghubung. Di sini dimaksud link penghubung itu untuk menghubungkan ke halaman lain. Kemudian yang kelima, isi konten, berisi tentang form login, registrasi, cara order, tentang kami, dan hubungan kami. Kemudian yang keenam, berisi tentang informasi toko dan menu berlangganan. Selanjutnya perancangan antarmuka kategori. Yang pertama, berisi tentang informasi, kontak, dan login. Yang kedua yaitu berisi tentang informasi logo dan kotak pencarian dan keranjang belanja atau troli. Kemudian yang ketiga berisi tentang kategori produk. Yang keempat, breadcrumb, yaitu menyediakan link penghubung. Kemudian informasi, berisi tentang informasi tentang web kami. Yang keenam, produk baru, berisi tentang produk terbaru. Yang ketujuh, toko kami, berisi tentang informasi tentang alamat toko kami. Kemudian yang kedelapan, list produk, berisi katalog produk kami. Kemudian yang 9, footer, yaitu berisi tentang informasi toko dan menu berlangganan. Selanjutnya perancangan antarmuka keranjang belanja atau troli. Baris pertama yaitu menu bar, berisi tentang informasi, kontak, dan login. Yang kedua yaitu header, berisi tentang informasi logo, kotak, dan pencarian, dan keranjang belanja. Yang ketiga yaitu kategori, berisi tentang produk. Yang keempat, breadcrumb, yaitu menyediakan link penghubung. Kemudian proses checkout, berisi rincian transaksi dan proses pembayaran. Yang keenam yaitu footer, berisi informasi toko dan menu berlangganan. Selanjutnya saya Ya, untuk selanjutnya diagram konteks dan diagram nol akan dijelaskan oleh saudara Wisma. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAD, yaitu data flow diagram. Data flow diagram di sini adalah menggambarkan arus dari suatu sistem website yang kita buat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah diagram konteks. Diagram konteks yaitu gambaran umum, secara umum proses-proses yang terjadi di dalam sistem. Yang pertama di sini ada entitas-entitas, yaitu ada pelanggan, admin, dan bagian pengirim. Di sini yang di tengah adalah proses sistem penjualannya. Yang pertama di sini ada pelanggan melakukan pemilihan katalog. Yang kemudian yang kedua dari pemilihan katalog itu ada proses registrasi atau login.
yang dimana data itu akan masuk kepada admin, yaitu data pelanggan. Kemudian setelah itu admin akan mengirimkan invoice kepada pelanggan, yang kemudian pelanggan setelah melakukan pembayaran akan melakukan konfirmasi, kemudian si admin menerima konfirmasi tersebut. Kemudian setelah konfirmasi diterima, admin akan memberikan faktur pembelian kepada bagian pengirim. Setelah diagram konteks ini akan lebih rincinya dijelaskan di diagram bawah. Diagram bawah di sini yaitu penjelasan yang lebih rinci dari diagram konteks. Di sini entitasnya ada pelanggan, di sini ada bagian pengirim, di sini ada admin. Yang pertama, pelanggan melakukan pemilihan. Proses pemilihan barang yaitu dengan memilih di katalog, di mana katalog itu dipanggil dari storage data katalog, yang kemudian data pesanan di situ akan masuk kepada troli. Dan setelah dia melakukan pemilihan dan barang pesanan akan masuk ke troli, selanjutnya akan melakukan proses login atau registrasi. Apabila customer belum mempunyai username dan password, maka harus registrasi